Halo semuanya, gimana hari ini udah baikan atau belum? Aku tahu sih mungkin kemarin adalah salah satu yang bikin kalian sedih banget. Bikin kalian, mungkin beberapa dari kalian ada yang kecewa gak bisa lulus di PTN yang kalian impikan. Atau ngerasa udah belajar maksimal banget tapi kok aku gak lulus ya. Ada beberapa orang yang gue kenal juga, dia termasuk orang yang menurut aku lumayan pintar. Cuman emang dia gagal di SBMPTN tahun ini. Dan ada juga mereka yang dari segi nilai TO-nya biasa aja atau mungkin kurang, mereka bisa lulus di SBMPTN tahun ini. Sebenarnya menurut aku sedih itu wajar banget sih. Sedih itu gak apa-apa. Cuman yang harus kita perhatikan adalah sedih yang berkepanjangan itu sebenarnya bisa ngebuat kita melewatkan peluang-peluang yang ada. Kita jadi gak bisa berpikir jernih, kita jadi terlalu menyalahkan diri sendiri, dan melewatkan peluang-peluang yang ada itu bisa membuat kegagalan kita menjadi lebih buruk kalau menurut aku pribadi. Ngomongin kegagalan masuk PTN, sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri, di Amerika, di Eropa itu banyak loh mereka yang baru masuk kuliah di umur mereka 20-an. Dan mungkin yang sekarang bikin kita sedih banget adalah mungkin kalau ketemu keluarga, ketemu temen, ditanya lulus di mana, atau ada ekspektasi-ekspektasi yang ingin kita penuhi tapi untuk saat ini kita gagal untuk memenuhi ekspektasi itu. Kayak mereka pun yang keterima kemarin itu pertama belum tentu bahagia dengan pilihan yang mereka dapatkan. Jadi ya kalau lo emang bermimpi untuk masuk universitas favorit dan lo perjuangin kemarin dan lo gagal karena gak masuk, ya gak apa-apa. Kan sekarang nilainya udah keluar ya. Tadi gue juga udah lihat beberapa sertifikat nilai UTBK-nya. Ada misalnya yang nilainya lebih tinggi karena dia milihnya jurusan dan PTN yang top, dia gak lulus SBMPTN. Sedangkan ada temannya mungkin yang nilainya lebih rendah, milih PTN-nya yang biasa aja, terus dia lulus juga. Terus adalah pikiran-pikiran bagi kalian yang kayak ngerasa, kenapa ya gue gak milih PTN yang biasa itu aja biar gue lulus atau segala macamnya. Ya itu balik ke diri masing-masing kita lagi sih. Apakah kita akan bahagia dengan pilihan yang kita pilih tapi gak sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya gue milih universitas yang biasa aja terus gue lulus dan gue gak nyoba yang favorit saat itu, gue sih ngerasa kayak kenapa ya gue gak nyoba yang favorit saat itu. Kan kita belum tahu kalau kita gak nyoba akan seperti apa. Dan kalau kalian lagi sedih banget sampai sekarang, kalau kalian ngerasa kemarin adalah hari terburuk kalian, coba deh lihat masih banyak banget orang-orang yang ngasih support sama kalian. Kayak orang tua kalian, atau teman-teman kalian, atau mungkin orang yang gak kalian kenal. Banyak social support yang bisa kalian dapatkan dan yang harus kalian tahu saat ini. Gagal PTN tuh bukan berarti dunia hancur dan kalian gagal sepenuhnya. Setiap orang pasti pernah punya kegagalan, dan kegagalan itu sebenarnya akan membentuk diri kalian untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku selalu bilang sih sama diriku sendiri, kalau apapun pilihan yang aku pilih itu harus bikin bahagia diri aku sendiri. Karena gimana caranya kalian mau bahagiain orang lain kalau diri kalian itu belum bahagia dengan pilihan-pilihan kalian. Kayak pertanyaan-pertanyaan dari tetangga, pertanyaan-pertanyaan dari keluarga besar, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang kalian kenal mengenai hasil pengumuman kemarin, atau mungkin mereka mencoba merendahkan kalian. Kita emang gak bisa mengontrol hal itu. Kita emang gak bisa ngebuat mereka gak ngomong hal itu gitu. Jadi kalau aku pribadi sih, ketika aku mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau merasa direndahkan, aku coba bilang sama diri aku sendiri, kayak ribuan orang, ratusan ribu orang ngerendahin lo itu adalah hal yang biasa. Tapi lo kalau ngerasa menjadi rendah diri karena diri lo sendiri, lo untuk ngelakuin sesuatu, disitulah gue ngerasa gue akan binasa. Kenapa? Karena ketika kita udah ngerasa kita gak mampu untuk ngelakuin suatu hal, kita udah ngerasa gagal dan gak bisa ngebahagiain banyak orang, yang tadi aku bilang di pertama kali, kita akan melewatkan peluang-peluang yang ada sampai sekarang. Yang harus teman-teman ketahui adalah masih banyak banget ujian mandiri yang buka. Jadi aku mau bilang, jangan putus asa dengan hasil yang ada kemarin. Kita udah berjuang, kita udah mencoba. Kalaupun gagal, itu bukan akhir dari suatu hidup sih menurut aku. Kayak pasti ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari kegagalan itu. Kayak dulu waktu aku keterima SBMPTN, tapi bukan di pilihan pertama aku. Jujur aku di situ juga ngerasa gagal sih. Jujur waktu itu aku masih belum bisa terima. Cuman yang aku bilang sama Tuhan,
Karena yang tadi aku bilang, simak aku banyak yang ngasal kan. Kalau teman-teman lihat video-video aku juga, simak aku banyak yang ngasal, aku banyak yang nggak tahu jawabannya. Aku bakal bilang sama diri aku sendiri kalau aku akan coba lagi untuk masuk ke PTN yang aku inginkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa semua yang keterima SBMPTN kemarin itu adalah orang yang bahagia, belum tentu teman-teman. Karena mungkin ada beberapa orang juga yang kayak ngerasa, aduh kenapa ya masuknya ke pilihan kedua, aduh kenapa ya nggak bisa masuk ke pilihan yang gue inginkan gitu. Terus kalau nanti ada bilang, lu nggak bersyukur banget sih udah dapat SBMPTN, tapi malah pengen mau yang lain. Ya kalau menurut aku sih, semua orang pasti punya keinginan atau hal-hal yang ingin dia capai. Baik itu masuk PTN favorit, baik itu mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, baik itu goals-goals yang mereka harapkan dari tahun-tahun yang lalu. Jadi yang teman-teman harus tanamkan pada diri teman-teman adalah belum tentu semua yang keterima SBMPTN kemarin itu adalah orang yang bahagia. Teman-teman yang udah berjuang untuk menggapai PTN favorit yang teman-teman inginkan tapi gak lulus, menurut aku ya jangan berkecil hati dan jangan berputus asa. Karena teman-teman udah berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan, yang belum tentu semua orang melakukan hal itu gitu. Jadi yang harus teman-teman tahu itu adalah gagal atau tidaknya seseorang itu relatif, tergantung bagaimana si individu itu melihat apakah dia gagal atau enggak. Ada aja mungkin teman-teman yang masuk ke pilihan kedua dia merasa gagal karena gak bisa masuk ke pilihan pertama, atau dia merasa kecewa dengan hasil yang ada. Jadi jangan pernah melihat suatu hal itu berdasarkan hal yang tampaknya aja, hal yang terlihat aja. Teman-teman juga harus tahu dan jangan terlalu lama bersedih karena itu akan melewatkan peluang-peluang yang mungkin muncul. Oke, masih banyak ujian mandiri yang bisa teman-teman ikutin. Besok mungkin aku kasih tahu ujian mandiri apa aja yang menggunakan nilai UTBK. Jadi aku mau bilang semangat. Apapun keputusan hasil teman-teman yang ingin teman-teman lakukan, apakah keputusan itu akan membuat aku bahagia atau enggak? Kita adalah manusia yang punya kehendak bebas. Kita bisa berpikir mengenai keputusan yang akan dihasilkan, positif negatifnya seperti apa. Jadi cobalah sebelum teman-teman ngambil suatu keputusan, teman-teman lihat dulu. Dan apapun hasilnya itu nanti, teman-teman harus belajar untuk bertanggung jawab dengan keputusan yang teman-teman dapatkan. Jadi tetap semangat, aku harap teman-teman akan mendapatkan pengumuman yang baik di pengumuman ujian-ujian mandiri nanti.